ngakak sampai guling-guling. Seorang anak kecil yang naik sepeda boncengin ondel-ondel, terus makan permen ceker pendekar biru, malah nangis karena lidahnya jadi biru. Gak cuma itu, mereka main mobil-mobilan bareng, terus digendong di pundak ondel-ondel di pinggir laut. Wah, kocak banget ceritanya, wajib banget ditonton sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya channel ini biar kami makin semangat bikin konten lucu dan bermanfaat lainnya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga cerita hari ini membawa kebahagiaan dan pelajaran untuk kita semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kebahagiaan, dan kesempatan untuk berkumpul di channel ini. Yuk tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar. Semakin banyak bersholawat, insya Allah semakin banyak pula berkahnya. Jangan lupa juga untuk selalu bertakwa kepada Allah, ya teman-teman. Karena takwa adalah bekal terbaik untuk hidup bahagia di dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 97, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami beri kehidupan yang baik. Kisah lucu hari ini semoga menjadi hiburan yang menyenangkan dan tetap membawa pesan kebaikan. Jangan lupa juga tulis kalian dari mana saja di kolom komentar. Yuk kita saling sapa dari berbagai daerah di Indonesia. Tonton sampai akhir ya, karena nanti di bagian deskripsi ada pertanyaan khusus. Yang jawabnya benar di komentar akan kami doakan dapat hadiah spesial, dan hadiah itu akan disebutkan di akhir video. Pagi itu, suasana di sebuah gang kecil yang ramai di pinggiran kota Jakarta terasa begitu hidup. Matahari baru saja muncul dari ufuk timur, memberikan sinar hangat yang menyelimuti atap-atap rumah penduduk. Di sudut salah satu rumah yang bercat hijau muda, terdengar suara berisik dari dalam. Ternyata, seorang anak kecil dengan rambut cepak dan senyum khas sedang sibuk mempersiapkan sepeda kecilnya yang berwarna biru gelap. Sepeda itu tidak baru, tapi terlihat sangat rawat, dengan stiker karakter kartun menempel di berbagai sisi rangka, dan keranjang kecil di depan yang isinya macam-macam mainan bekas dan botol minum. Anak itu terlihat sangat semangat, karena hari ini ia akan melakukan petualangan yang sangat berbeda dari biasanya, membonceng ondel-ondel ke taman. Iya, kamu gak salah dengar. Ondel-ondel, boneka raksasa khas Betawi yang biasanya berdiri tegak, kali ini duduk di boncengan belakang sepeda anak kecil. Tapi tunggu dulu, jangan bayangin ondel-ondel sebesar biasanya. Ondel-ondel ini versi mini, tapi tetap tinggi dibanding si anak. Tingginya sekitar 1,5 meter, dengan wajah merah menyala dan rambut hitam kriwil terbuat dari sabut kelapa, serta memakai baju adat warna biru tua dengan ikat pinggang batik oranye. Meski cuma boneka, si anak memperlakukan ondel-ondel itu seperti teman sungguhan. Namanya pun sudah dikasih, Del, singkatan dari ondel-ondel. Del, hari ini kita ke taman ya, tapi kamu gak boleh jatuh, ucap si anak sambil ngatur posisi duduk Del di boncengan belakang. Ia sampai ngiketin Del pakai tali rafia supaya gak oleng. Lucunya, dia juga masang helm sepeda kecil warna merah muda di kepala Del, padahal helm itu kekecilan dan cuma nempel setengah doang. Warga yang lewat cuma bisa geleng-geleng kepala sambil senyum. Beberapa ibu-ibu yang lagi nyapu halaman pun ikutan komentar, waduh, ini anak kayaknya udah cocok jadi tukang ojek boneka deh. Sebelum berangkat, anak itu sempat masuk lagi ke dalam rumah, lalu keluar sambil bawa satu kantong plastik. Isinya ternyata bekal mereka berdua, 1 botol air putih, 2 permen ceker pendekar biru, dan 1 mobil-mobilan. Ia masukkan semua ke dalam keranjang depan, lalu menatap Del dengan mata berbinar. Siap, Del? Ayo kita mulai petualangan kita. Dengan semangat, si anak mulai mengayuh sepeda pelan-pelan, karena boncengan belakang terasa berat banget. Sepedanya bahkan sampai miring sedikit, tapi dia tetap pantang menyerah. Perjalanan menuju taman pun dimulai. Mereka menyusuri gang sempit yang penuh tikungan. Setiap orang yang mereka lewati pasti langsung berhenti sejenak dan tertawa. Ada yang bilang, lihat tuh, ada ondel-ondel naik sepeda. Ada juga anak kecil lain yang ikut lari mengejar sambil bilang, tunggu, aku juga mau ikut. Tapi si anak tetap fokus mengayuh, sambil sesekali ngelirik ke belakang, memastikan Del masih duduk manis dan gak copot. Sepanjang jalan, banyak hal kocak terjadi. Saat lewat genangan air,
Roda belakang nyiprat ke baju Del. Si anak langsung berhenti dan berusaha ngelap pakai sapu tangan kecil. Maaf ya, Del. Aku nggak sengaja. Kamu jadi kotor deh, katanya sambil pura-pura sedih. Lalu, saat lewat tukang sayur, tiba-tiba si tukang sayur nyeletuk. Del, mau beli kangkung nggak? Si anak langsung tertawa terbahak-bahak. Del gak suka sayur. Om, dia sukanya permen. Begitu sampai di perempatan gang, sepeda harus lewat turunan kecil. Si anak sempat deg-degan, karena takut sepeda meluncur terlalu cepat dan Del jatuh. Ia pun menurunkan kaki untuk ngerem manual. Del, pegangan ya. Kita mau ngebut dikit nih, katanya sok keren. Tapi begitu roda sepeda nyelonong sedikit ke batu, sepeda oleng, dan Del hampir jatuh ke samping. Untung si anak refleks miringkan badannya ke arah berlawanan. Setelah berhasil lurus lagi, ia tertawa sendiri sambil berkata, hampir aja kita terbang. Del, kamu berat banget sih. Setelah 15 menit perjalanan penuh perjuangan dan tawa, akhirnya mereka sampai di taman kecil di tengah perumahan. Taman itu punya jalur sepeda kecil, 2 ayunan, beberapa bangku kayu, dan hamparan rumput hijau yang asri. Begitu masuk taman, si anak langsung parkir sepeda dekat bangku dan membuka ikatan tali Del. Ia menurunkan Del dengan penuh hati-hati, lalu duduk berdua di rumput. Anak itu tampak bangga sekali. Tuh kan, Del. Kita berhasil. Kamu gak jatuh. Aku berhasil nganter kamu tanpa lecet. Beberapa anak lain yang main di taman langsung mendekat. Ih lucu banget. Ini ondel-ondel beneran? Tanya salah satu dari mereka. Si anak menjawab dengan nada serius. Ini bukan cuma ondel-ondel. Ini sahabatku, Del. Kami habis keliling kampung bareng naik sepeda. Anak-anak lain langsung pada heboh. Ada yang minta foto bareng Del. Ada yang langsung mainin tangannya yang besar. Del jadi selebriti dadakan di taman hari itu. Tak lama, si anak membuka kantong plastik kecil yang tadi dibawa. Dia mengeluarkan permen ceker pendekar biru dan berkata ke Del, nanti kita makan ini bareng ya, tapi setelah main mobil-mobilan dulu. Setelah itu dia juga nyiapin mobil-mobilan di atas rumput. Sambil duduk di sebelah Del, ia mulai cerita. Tahu gak, Del, kamu tuh keren banget. Gak semua ondel-ondel bisa naik sepeda loh. Apalagi duduknya manis banget. Hari itu dimulai dengan tawa dan kehangatan. Si anak dan Del seolah jadi pusat perhatian. Bukan karena heboh atau nakal, tapi karena ketulusan dan keunikan hubungan mereka. Banyak yang terharu, banyak yang tertawa, dan semua merasa bahwa meski hidup sederhana, keceriaan bisa datang dari mana saja, bahkan dari sebuah sepeda kecil dan ondel-ondel buatan sendiri. Kisah mereka baru dimulai, dan petualangan berikutnya sudah menunggu di halaman berikutnya. Setelah berhasil duduk santai di rumput taman yang hijau dan sejuk, si anak membuka ransel kecil yang ia bawa. Dengan ekspresi penuh semangat seperti detektif yang baru nemuin harta karun, ia mulai mengeluarkan satu persatu mainan dari dalam tasnya. Dan inilah momen yang paling ditunggu-tunggu. Mobil-mobilan mini warna-warni yang selama ini jadi koleksi kesayangan si anak. Ada mobil balap merah dengan stiker kilat di sampingnya, truk besar berwarna kuning dengan bak bisa diangkat, dan tentu saja, mobil polisi hitam putih yang lampunya bisa menyala, walaupun sekarang udah redup karena baterainya lemah. Del, kamu pilih yang mana? Tanya si anak sambil ngasih ketiga mobil itu ke pangkuan ondel-ondel. Meski tahu Del gak bisa jawab, si anak tetap menunggu sejenak seolah-olah Del sedang berpikir keras. Setelah beberapa detik, si anak memiringkan kepala Del ke arah mobil truk dan berkata, "Oh, kamu pilih truk ya? Cocok sih, kamu kan badannya gede, jadi cocok nyetir truk." Lalu ia sendiri memilih mobil balap merah dan menyebutnya Supra Turbo Ganas. Mereka mulai main balapan mobil-mobilan di atas permukaan semen di pinggir taman. Si anak membuat trek dari ranting dan batu kecil, membentuk jalur zigzag. "Oke Del, ini arena balapnya. Siap ya? 3, 2, 1. Gaas." Si anak mendorong mobilnya kencang, sementara tangan ondel-ondel, yang sudah disangga pakai botol kosong biar bisa berdiri tegak, juga didorongin mobil truknya. Tapi karena tangan Del kaku, mobil truknya malah belok ke semak-semak. Si anak langsung ketawa, "Waduh Del, kamu nyetirnya sambil merem ya? Tabrakan tuh." Beberapa anak lain yang ada di taman mulai tertarik dan ikut mendekat.
Mereka lihat si anak yang sedang seru main bareng ondel-ondel, seolah-olah sedang main sungguhan dengan teman beneran. Ada satu anak kecil bernama Aldi yang ikutan bawa mobil-mobilan sendiri. "Boleh gabung gak?" tanyanya dengan polos. Si anak menjawab, "Boleh, tapi kamu harus daftar dulu ke Del. Dia yang punya sirkuitnya." Aldi pun pura-pura laporan ke Del, "Saya mau ikut balapan, Pak Del." Si anak tertawa geli lalu tepuk tangan, "Kamu diterima. Tapi hati-hati, Del tuh pembalap senior." Akhirnya mereka bikin lomba balapan mobil beneran, pakai sistem eliminasi. Setiap anak yang ikut diberi giliran dorong mobil mereka. Del yang jadi juri, duduk di tengah dan setiap mobil yang nyentuh kakinya dianggap finish duluan. Lucunya, ada satu anak yang dorong mobil pakai sendal jepit, dan sendalnya malah ikut kelempar. Semua ketawa ngakak. "Sendalnya kalah duluan," seru salah satu anak. Bahkan ibu-ibu yang lagi duduk di bangku taman ikut senyum-senyum sambil nonton dari jauh. Setelah beberapa ronde, si anak mengumumkan pemenangnya. "Juara 1 adalah Del," katanya sambil mengangkat tangan ondel-ondel. Anak-anak lain teriak protes. "Wah curang, dia gak main." Tapi si anak menjawab dengan santai, dia menang karena dia sabar. Gak marah walau mobilnya nabrak. Semua langsung tertawa setuju. Mereka setuju untuk kasih Del medali, dan mereka bikin medali dari tutup botol yang dikasih tali rafia. Del pun disematkan medali oleh si anak dengan hikmat. Selesai lomba, mereka mulai bikin cerita-cerita sendiri pakai mobil-mobilan itu. Si anak membuat adegan kejar-kejaran polisi dengan penjahat. "Del, kamu jadi penjahatnya ya, yang bawa truk curian." Lalu dia dorong mobil polisi sambil ngomong, "Stop! Kamu mencuri mobil tank. Turun sekarang juga." Tapi Del malah kabur, alias mobilnya didorong ke arah semak. Si anak teriak, "Waduh dia kabur. Panggil bala bantuan." Lalu dia ambil mobil-mobilan lain dan bilang, "Ini bantuan udara." Wus-wus. Suasana taman benar-benar heboh. Imajinasi anak-anak benar-benar gak terbatas. Ada yang pura-pura mobilnya bisa ngomong, ada yang bikin suara from sambil lari-lari, bahkan ada yang bilang mobilnya bisa tembus waktu. Tapi yang paling seru tetap si anak dan Del. Mereka benar-benar kompak. Si anak bahkan gak segan untuk bersihin kepala Del kalau jatuh kena debu. "Gak apa-apa Del, namanya juga balapan, pasti banyak tantangan," katanya bijak. Setelah capek main, mereka duduk sebentar di pinggir taman sambil ngelap mobil-mobilan pakai tisu basah. "Mobil harus dirawat ya, biar awet," kata si anak sok tahu. Del cuma bisa diam, tapi si anak seperti merasa Del setuju. Del, tahu gak? Main bareng kamu itu kayak main sama abang beneran," ucapnya pelan. Di wajahnya tampak bahagia, seolah ia sedang ngobrol dengan sahabat sejati. Dan memang, dalam dunianya, Del adalah teman terbaik yang bisa dia miliki. Waktu semakin siang, matahari makin terik, dan beberapa anak mulai pulang. Tapi si anak dan Del masih duduk di bawah pohon rindang, berdua. Si anak mengeluarkan roti kecil dari tasnya dan makan sambil sesekali menawari Del. "Mau, Del? Tapi kamu kan gak bisa buka mulut ya? Ya udah aku yang makan ya." Lalu dia tertawa sendiri. Keakraban yang sederhana, tapi penuh makna. Seorang bapak yang duduk di bangku taman mendekat dan bertanya, "Nak, kamu suka banget ya sama ondel-ondel?" Si anak mengangguk. "Iya pak, soalnya dia gak pernah marah, gak pernah bohong, dan selalu temenin aku." Bapak itu tersenyum, "Kamu anak baik. Rawat terus temenmu ya." Si anak menjawab, "Iya pak, soalnya kadang aku main sendirian. Tapi kalau ada Del, aku gak kesepian." Hari itu di taman bukan cuma sekadar main mobil-mobilan, tapi juga pelajaran tentang persahabatan, imajinasi, dan kesetiaan. Del bukan sekadar boneka. Di mata si anak, Del adalah sahabat yang gak pernah menghakimi, yang selalu ada, dan yang bisa diajak main kapanpun. Dan untuk anak sekecil itu lebih dari cukup untuk bikin dunia terasa lebih indah. Setelah puas main mobil-mobilan bareng teman-teman dan membuat arena balap dari ranting serta batu kecil di taman, si anak akhirnya menghembuskan napas panjang dan bersandar di punggung ondel-ondel kesayangannya, Del. Ia menyeka keringat yang menetes di dahi kecilnya dengan tisu yang sudah lecek di saku celana.
Udara siang itu mulai panas, namun tidak menyurutkan semangat anak itu yang masih bersinar di matanya. Dengan tubuh mungilnya yang penuh semangat, ia pun kembali membuka tas kecilnya yang sudah mulai lecek karena dipakai setiap hari. Ia mengaduk-aduk isi tas seperti sedang mencari harta karun, dan tiba-tiba matanya membulat lebar dengan senyum mengembang di wajah. Del, ini dia, saatnya kita makan permen legendaris, ceker pendekar biru. Serunya penuh semangat, sambil mengangkat 2 bungkus permen unik yang bentuknya menyerupai kaki ayam mini. Permen itu bukan permen biasa. Bungkusnya bergambar pendekar silat berkepala ayam dengan jubah biru terang dan pose jurus pukulan maut. Permen ini sedang viral di kalangan anak-anak komplek, karena konon katanya bisa bikin lidah berubah warna jadi biru pekat. Bahkan, katanya juga, kalau habis makan permen ini, bisa jadi pendekar beneran. Mitos atau tidak, si anak percaya sepenuhnya. Dengan hikmat dan penuh kesungguhan, ia membuka 1 bungkus dan memberikannya kepada Del. Ini buat kamu, Del. Tapi, kamu kan gak bisa ngunyah. Jadi biar aku bantu makan, ya? Ia pura-pura menyuapi Del, lalu dengan tawa kecil menyodorkan permen itu ke mulutnya sendiri dan mulai mengunyah pelan. Permennya ternyata keras. Rasanya seperti campuran permen karet dan sirup rasa soda biru yang menyengat. Dalam hitungan detik, sensasi dingin menyeruak di lidahnya, lalu diikuti rasa manis yang membuat si anak menari-nari kecil karena terlalu excited. Tiba-tiba, ekspresi wajahnya berubah. Dari yang tadinya senang dan ceria, menjadi bingung dan panik. Ia menempelkan tangan ke mulut, lalu berlari kecil ke arah kolam kecil yang ada di taman untuk melihat pantulan wajahnya. Matanya melebar saat melihat pantulan lidahnya di air. Warna lidahnya benar-benar biru. Bahkan bukan biru biasa, tapi biru tua pekat seperti warna spidol. Del, lidahku kenapa ah? Teriaknya panik. Ia berlari ke arah Del yang masih duduk diam, lalu menangis sesenggukan sambil memegangi mulutnya. Lidahku rusak. Lidahku copot. Del, tolong. Beberapa anak yang masih ada di taman langsung mendekat. Salah satu dari mereka, si Aldi, mendekat dan tertawa. Wah, kamu makan ceker pendekar ya? Emang begitu. Lidahnya jadi kayak pendekar. Tapi si anak belum bisa tenang. Ia tetap menangis sambil menunjuk ke mulutnya. Nanti aku gak bisa ngomong lagi, aku jadi alien. Suara tangisnya bercampur dengan ingus yang mulai meler, membuat suasana jadi lucu sekaligus bikin kasihan. Melihat anak itu panik, si Aldi mengambil cermin kecil dari tas kakaknya dan menyodorkannya ke anak itu. Saat melihat wajah dan lidahnya sendiri di cermin, anak itu semakin kaget. Del, aku jadi monster biru, teriaknya. Tapi bukannya tambah panik, beberapa detik kemudian, si anak malah tertawa sendiri. Lucu juga ya, kayak pendekar beneran. Katanya dengan gigi kelinci yang mulai mengintip dari balik senyumnya yang lebar. Ia mulai menjulurkan lidah berkali-kali sambil berlari-lari di sekitar taman, seolah-olah sedang mengejar penjahat. Wus, aku adalah pendekar lidah biru, musuh utama para penjahat gigi kuning. Serunya sambil menirukan gaya superhero di TV. Del pun kembali diberi peran oleh si anak. Del, kamu sekarang jadi monster jahat yang suka makan sabun. Ayo lawan aku. Lalu anak itu mulai berlari ke arah Del sambil memutar badan, menjulurkan tangan seperti mengeluarkan jurus rahasia. Sambil lompat kecil, ia berpura-pura menendang dan mendorong Del, lalu menjatuhkan diri sendiri di rumput sambil berkata, "Huaa, aku kalah. Tapi, jurus terakhirku belum keluar." Warga sekitar yang sedang duduk-duduk di taman ikut terhibur dengan tingkah anak itu. Seorang ibu yang membawa anak balita tertawa kecil dan berkata, "Lucu banget itu bocah. Bisa ngarang cerita sendiri, kayak di TV." Sementara seorang bapak yang sedang olahraga ringan menggeleng-geleng kepala sambil bilang, "Dulu saya mainnya gitu juga, tapi sekarang kalah sama HP. Jarang yang bisa berimajinasi kayak dia." Komentar-komentar ini membuat suasana taman menjadi semakin hangat dan akrab. Bahkan ada 2 anak lain yang awalnya malu-malu, kini ikut bermain jurus-jurusan bersama si anak dan Del. Setelah puas berlari-lari, si anak duduk kelelahan di bawah pohon. Nafasnya terengah-engah tapi wajahnya berseri. Ia menatap Del dengan ekspresi puas. "Tadi kamu keren banget, Del. Gak banyak ondel-ondel bisa jadi musuh pendekar biru loh," katanya sambil menyodorkan lagi 1 permen ceker pendekar biru. "Tapi kali ini,
Si anak berpikir sebentar, lalu berkata, "Kayaknya kita simpen yang ini buat besok aja ya. Soalnya lidahku udah kayak Smurf." Lalu ia tertawa sendiri. Tiba-tiba angin bertiup cukup kencang, membuat dedaunan di pohon berguguran pelan dan jatuh ke tanah. Beberapa helai daun hinggap di kepala Del, membuat penampilannya semakin lucu. Si anak dengan lembut mengambil daun-daun itu satu persatu. "Del, kamu sekarang mirip ondel-ondel hutan. Harusnya kamu punya jurus daun terbang," katanya lagi. Imajinasi anak itu benar-benar tak terbendung. Setiap hal kecil bisa dijadikan bahan untuk cerita yang menghibur. Taman siang itu seolah disulap menjadi panggung dunia fantasi. Anak-anak bermain bukan hanya dengan mainan, tapi dengan hati, tawa, dan persahabatan. Dan di tengah semua itu, Del, si ondel-ondel diam yang penuh makna, menjadi simbol kebahagiaan yang sederhana namun sangat berarti. Setelah puas berlarian di taman, menjulurkan lidah birunya, dan memainkan jurus-jurus pendekar bersama Del, si anak perlahan mulai merasa lelah. Matahari mulai condong ke barat, dan bayangan tubuh mereka mulai memanjang ke arah timur. Namun petualangan mereka belum selesai. Dengan napas yang mulai sedikit tersengal tapi semangat yang tetap berkobar, si anak menepuk-nepuk lutut Del dan berkata, "Del, kita belum selesai. Sekarang saatnya menuju taman laut." Mata si anak berbinar, membayangkan tempat yang dimaksud. Sebuah taman di pinggir laut yang tak terlalu jauh dari taman tempat mereka bermain tadi. Meski disebut taman laut, sebenarnya tempat itu adalah pantai kecil yang dihiasi dengan taman bermain sederhana. Ada jungkat-jungkit, perosotan, dan jembatan kayu kecil yang membentang ke arah laut. Di sekelilingnya terdapat pohon kelapa yang menjulang tinggi, dan beberapa warung kecil yang menjual es kelapa muda, ikan bakar, dan kerupuk kulit ikan. Anak itu bersiap, merapikan tasnya yang kini hanya berisi satu permen ceker pendekar biru dan satu mobil-mobilan rusak. Ia menggantung tas mungilnya di depan, lalu berdiri di hadapan Del. "Oke Del, kamu capek gak? Sekarang giliran kamu yang bawa aku, ya?" katanya sambil tersenyum lebar. Anak itu lalu berjongkok, memasukkan tangan ke bagian pinggang Del, dan dengan sedikit usaha, ia memanjat ke pundak Del. Tapi karena Del hanya boneka besar, si anak sebenarnya hanya bersandar dan digendong dengan cara unik. Tangan Del dikaitkan ke bahunya sendiri pakai tali rafia. Meski bukan gendong sungguhan, tapi buat si anak itu sudah cukup membuatnya bahagia. Sepanjang perjalanan menuju taman laut, mereka berdua melewati jalanan kampung yang mulai ramai. Warga sekitar tersenyum melihat si anak digendong boneka raksasa sambil melambai ke orang-orang. Itu yang bawa ondel-ondel tadi pagi ya?" tanya seorang ibu. "Iya Bu, tapi sekarang dia yang digendong." "Gantian, kayaknya," jawab bapak tukang parkir sambil tertawa. Langit biru dan angin sore menemani langkah si anak dan Del. Mereka akhirnya tiba di tepi taman laut. Ombak pelan menyapu pasir. Angin berhembus membawa aroma garam laut, dan suara burung camar terdengar sesekali. Si anak berdecak kagum. "Del, lihat deh kayak dunia lain," katanya dengan mulut sedikit terbuka. Ia menepuk pundak Del dan berkata, "Sekarang kamu jadi kapal, dan aku bajak lautnya." Lalu dimulailah petualangan hayalan baru. Si anak turun dari pundak Del dan menariknya ke dekat tepi pantai. "Ini kapal kita, Del. Kapal si lidah biru. Kita mau berburu harta karun bajak laut," katanya sembari mengambil sebatang kayu dan menjadikannya pedang. Ia lalu menggambar di pasir dengan ranting, membentuk peta pulau lengkap dengan X besar sebagai tanda harta karun. "Kita mulai dari sini," katanya menunjuk ujung pantai. "Kita jalan 5 langkah ke arah timur, terus 2 kali lompat ke selatan, terus gali." Del, tentu saja, hanya berdiri diam, tapi tidak menghentikan anak itu untuk terus menghidupkan cerita. Ia mulai menggali pasir dengan tangan mungilnya, lalu mengeluarkan sesuatu, sebuah cangkang kerang yang warnanya agak keunguan. "Ini dia, harta karunnya, Del," katanya sambil mengangkat cangkang itu tinggi-tinggi. Ia kemudian menyerahkannya ke Del, lalu berkata penuh dramatis, "Ini buat kamu, karena kamu bajak laut paling setia." Angin sore mulai bertiup lebih kencang. Si anak duduk di bawah pohon kelapa, bersama Del. Ia menatap ombak dan langit jingga yang mulai menghias langit. Wajahnya tampak tenang, damai, dan bahagia. Di saat anak-anak lain mungkin sibuk dengan gawai atau game,
Si anak ini menemukan dunia penuh warna hanya dengan boneka ondel-ondel dan pasir pantai. Tiba-tiba, si anak berdiri, lalu menggandeng tangan Del, dan berkata, "Del, yuk naik jembatan kecil itu. Aku mau lihat laut dari atas." Mereka melangkah pelan menuju jembatan kayu kecil yang menjorok ke laut. Setibanya di tengah jembatan, si anak mengangkat tangan Del dan berkata, "Kita raja dan ratu laut. Semua ikan di bawah tunduk pada kita." Lalu ia pura-pura mendengar suara dari air, dan menjawab, "Apa? Ada harta karun di bawah? Baik, kami akan selamatkan." Ia lalu duduk dan menggantungkan kakinya di tepi jembatan. Sambil memandangi air laut yang jernih, ia berujar, "Del, kamu tahu gak? Aku suka banget kesini, tapi biasanya sendirian. Sekarang ada kamu, jadi semuanya lebih seru. Kamu teman terbaikku, Del." Kata-katanya diucapkan dengan suara pelan, tapi penuh ketulusan. Angin berhembus lembut. Seakan-akan alam juga ikut mendengarkan dan mengiyakan ucapannya. Beberapa pengunjung yang ada di taman laut melihat adegan itu. Ada yang diam saja sambil tersenyum, ada yang diam-diam memotret dari jauh, dan ada juga yang berbisik, "Itu anak keren banget ya. Gak perlu main HP tapi bisa bahagia." Salah satu pedagang kelapa muda bahkan mengantar satu gelas plastik berisi air kelapa dingin dan berkata, "Ini buat kamu dan teman kamu, ya. Gratis. Temenanmu luar biasa, nak." Si anak tersenyum lebar, "Makasih Om. Del, kita minum bareng." Ia menyodorkan gelas itu ke mulut Del, lalu pura-pura diseruput bersama. Segar. Kamu suka ya, Del? Aku juga. Enak banget," katanya sambil tertawa. Di matanya, Del adalah teman sejati yang bisa berbagi apapun, termasuk kesegaran kelapa muda di sore hari. Setelah duduk cukup lama dan menikmati pemandangan laut, si anak mengambil permen ceker pendekar biru yang terakhir. Ia menatap bungkusnya, lalu berkata, "Ini simpenan terakhir kita, Del. Tapi aku gak mau makan sendiri. Aku bagi 2, ya?" Lalu ia membagi permen itu, pura-pura menyerahkan satu potong ke Del, dan menyimpan potongan kecil lainnya di saku bajunya. "Nanti malam kita makan bareng di rumah, sambil nonton kartun." Sebelum pulang, ia berdiri di tepi pantai dan melambaikan tangan ke laut. "Daaah laut, daaah ikan-ikan, kami akan kembali besok." Ia lalu menggandeng Del, berjalan pelan menyusuri pasir sambil meninggalkan jejak-jejak kecil di atas pasir basah. Ombak kecil sesekali datang, menghapus jejak mereka, tapi tidak pernah bisa menghapus momen bahagia yang mereka ciptakan hari itu. Senja mulai menyelimuti taman laut dengan warna jingga keemasan yang menyentuh permukaan air. Langit yang sebelumnya biru terang kini berganti gradasi oranye lembut dengan semburat ungu di ujung cakrawala. Suasana menjadi lebih tenang, dan suara ombak terdengar lebih syahdu. Angin pantai yang tadinya ceria kini berubah jadi angin lembut yang seolah membisikkan pesan bahwa hari sudah mulai malam. Si anak masih duduk di atas jembatan kayu bersama Del, memandangi lautan yang perlahan mulai gelap. Ia tak banyak bicara, hanya memainkan jari-jari kecilnya di air yang tenang di bawah jembatan. Setelah cukup lama termenung, ia berdiri pelan, menghela napas panjang sambil berkata, "Del, kayaknya kita harus pulang deh. Nanti ayah nyariin." Ia menepuk bahu Del dengan lembut, seolah-olah mengajak temannya itu bangun dari lamunan. Del, seperti biasa, tetap diam, tapi si anak selalu merasa bahwa Del mengerti semuanya. Ia lalu mengikatkan lagi tali rafia ke pinggang Del, mengangkat tas mungilnya, dan mulai berjalan perlahan menuju tempat parkir sepeda mereka yang tadi ditinggal. Sepanjang jalan, anak itu terus cerita, "Tadi siang kita jadi pembalap, terus jadi pendekar, terus jadi bajak laut. Kamu hebat banget, Del. Hari ini seru banget ya." Sesampainya di tempat sepeda, ia memeriksa dulu apakah ban masih kencang, lalu mulai mengatur posisi Del di boncengan lagi. Tapi kali ini ia melakukan semuanya dengan lebih pelan. Tidak ada suara tawa keras seperti tadi siang. Tidak ada teriakan, "Wus!" atau "Jurus lidah biru," seperti sebelumnya. Suasananya jadi syahdu. Anak itu merasa capek, tapi juga puas. Matanya sedikit berat, tapi senyumnya masih tetap setia di bibir. Ia naik ke sepeda dan mulai mengayuh perlahan menyusuri jalan pulang yang sama seperti pagi tadi.
Di tengah perjalanan, anak itu berhenti di sebuah warung kecil. Ia mengambil koin dari saku celananya dan membeli 2 permen lollipop kecil warna pelangi. Ia masukkan 1 ke kantong Del dan 1 lagi ke mulutnya sendiri. "Biar kita ada cemilan di jalan pulang," katanya pelan. Ia kembali mengayuh. Jalanan kini mulai sepi. Lampu-lampu jalan mulai menyala, dan suara azan maghrib terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Si anak berhenti sejenak saat mendengar azan, menurunkan kaki dari pedal, dan berbisik, "Ayo kita cepat pulang, Del. Biar bisa sholat bareng ayah." Di sepanjang perjalanan itu, ia melihat kembali orang-orang yang ia temui tadi pagi. Ada ibu yang sedang nyapu, bapak tukang parkir, bahkan anak-anak yang tadi ikut main mobil-mobilan. Semuanya tersenyum sambil melambai. "Daah Del. Sampai jumpa lagi," teriak Aldi dari kejauhan. Si anak pun melambai balik, "Besok kita main lagi ya." Perjalanan pulang penuh kehangatan. Meski badan lelah, hati si anak penuh rasa syukur. Ia merasa hari itu adalah hari paling indah sepanjang hidupnya. Sesampainya di rumah, ia menurunkan Del dari sepeda, menyandarkan boneka besar itu ke dinding dekat pintu masuk, lalu duduk di depan rumah sambil melepas sepatu. Ayahnya keluar rumah dan tersenyum. "Seru ya main sama Del hari ini?" tanyanya. Si anak mengangguk penuh semangat. "Banget. Yah, kita jadi pembalap, pendekar, bajak laut, bahkan jadi raja laut," katanya dengan mata bersinar. Ayahnya mengangguk sambil menepuk bahu anaknya. "Kamu anak yang hebat. Dan Del juga teman yang luar biasa." Saat malam tiba, setelah sholat dan makan malam, si anak mengajak Del duduk di ruang tengah. Ia menyalakan TV dan menonton kartun sambil menyandarkan kepalanya ke lengan Del. Tak lama kemudian, ia tertidur dengan senyum kecil di bibir, masih memegang potongan permen ceker pendekar biru yang tadi disimpan di sakunya. Del tetap duduk diam, namun kehadirannya menemani mimpi si anak yang indah. Malam itu, rumah kecil mereka penuh kehangatan, bukan karena benda mahal atau liburan ke luar negeri, tapi karena kebahagiaan yang lahir dari imajinasi, tawa, dan persahabatan yang tulus. Alhamdulillah, kisah kita hari ini sudah selesai ditonton bersama. Terima kasih banyak ya, teman-teman semua, sudah menyimak cerita lucu dan mengharukan tentang persahabatan antara anak kecil dan ondel-ondel Del. Jangan lupa, selalu bersyalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, karena itu pembuka rahmat dan pintu kebaikan. Jangan lupa juga untuk terus bertakwa kepada Allah, karena hanya dengan takwa, hati kita bisa terus tenang, hidup kita penuh berkah, dan hari-hari kita selalu diberi arah oleh cahaya petunjuknya. Semoga kisah ini bisa jadi pengingat bahwa kebahagiaan itu bukan hanya dari gadget atau tempat mewah, tapi juga bisa datang dari boneka ondel-ondel, sepeda kecil, dan pantai sederhana, selama kita punya hati yang bersyukur dan imajinasi yang hidup. Bintang bersinar dan seperti yang dijanjikan di awal, bagi yang menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, insya Allah akan kami doakan agar bisa punya rumah mewah yang penuh keberkahan. Amin. Dan bagi yang jawabannya belum tepat, jangan berkecil hati. Insya Allah akan tetap kami doakan agar selalu sehat, bahagia, dan rezekinya diluaskan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Balon ucapan silakan tulis di kolom komentar. Sholawat kepada Nabi dan keluarganya. Dari mana asal kalian? Dan jawaban dari pertanyaan di deskripsi. Megapone penyorak jangan lupa juga komen. Mau dibuatkan cerita apa lagi tentang ondel-ondel? Mau ondel-ondel jadi guru? Jadi astronot? Jadi koki? Atau jadi temannya superhero? Tulis aja, insya Allah akan kita buat jadi cerita seru berikutnya. Sampai ketemu lagi di kisah selanjutnya. Semoga kita semua diberi kebahagiaan, kesehatan, dan banyak rezeki yang berkah untuk umat Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papan penanda jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.